Sebagai bagian dari siar terkait manfaat emas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama manfaat emas dibandingkan dengan menabung pada bank yang selama ini sudah biasa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kupas, namun kali ini saya memfokuskan diri lebih kepada perbandingannya dengan menabung di bank. Nah, sebagai konsumen, mungkin Anda pernah merasakan gaji kita naik, gaji suami kita naik, tapi kebutuhan tidak akan pernah cukup. Pernah juga mungkin aset kita berkurang setelah kita menabung di bank. Kita mempunyai impian, tapi kita sulit mewujudkannya karena harga-harga yang semakin mahal. Kita juga mungkin memiliki sifat konsumtif, jadi kita sulit menabung. Kita jadi bingung merencanakan masa depan kita. Nah, untuk itu, saya akan sharing di sini untuk menjelaskan. Pertama, aset konsumen akan tetap terjaga. Yang kedua, hasil kerja kerasnya tidak sia-sia. Yang ketiga, membuat impian lebih mudah dan cepat tercapai. Yang keempat, menahan sifat konsumtif. Yang kelima, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Dan yang terakhir, agent of good lebih mudah meyakinkan pada konsumennya. Untuk itu, solusi yang akan kita bahas kali ini adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Kita mungkin sebagai masyarakat, kita banyak memiliki problem-problem kehidupan. Dengan mudahnya kita mendapatkan kartu kredit, kita akan dengan mudah pula untuk menggunakan kartu kredit sebagai kebutuhan sehari-hari kita. Kita juga banyak hutang riba untuk menunjang kekurangan-kekurangan di rumah tangga kita. Penghasilan kita meningkat, namun sulit sekali menabung. Dalam keadaan darurat, kita selalu pinjam uang karena kita tidak punya cukup uang. Nah, ini adalah impian-impian banyak orang. Kita akan memimpikan haji, umroh, tapi kita belum mampu karena kita belum punya cukup dana. Kita juga memimpikan tempat tinggal yang layak untuk kehidupan dan untuk memperlancar aktivitas kita. Kita sudah memimpikan ingin mempunyai kendaraan. Dan untuk anak-anak kita, tentunya kita menginginkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari kita. Nah, untuk itu semua, kita harus mempunyai solusi finansial. Dari pendapatan suami kita, apabila kita berumah tangga, 60% kebutuhan pokok itu kita sisihkan. Dan sisanya yang 40%, itu 10% kita tabung dan investasi. 10% lagi untuk lifestyle. 10% lagi untuk zakat, infak, sodako, dan wakaf. Dan 10-nya lagi untuk keadaan darurat. Nah, untuk itu, kita akan menabung uang, deposito atau emas. Dalam statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Nah, ini mulai 10 tahun terakhir, ini dapat kita lihat, dan ini mulai 3% naik turun inflasi di Indonesia. Nah, ini kita mengambil rata-rata 5,94%. Artinya, harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Nah, sekarang jika rata-rata inflasi 6% per tahun, misalkan kita membeli pizza dan harga 100.000. Nah, dengan inflasi 6% per tahun, harga menjadi 106.000. Jadi ada kenaikan 6.000. Misalkan kita menabung 100%, dengan bunga 1%, itu kita hanya mendapat Rp1.000
dari tabungan kita. Jadi kita hanya mendapat 101.000. Kalau tabungan kita 100.000 dalam setahun, kita mendapat 15%. Nah, kita hanya mendapat 15.000. Jadi 100.000 dalam 1 tahun kita hanya mendapat 115.000. Ini contoh dari rata-rata inflasi 6% per tahun. Nah, ini sekarang kita lihat tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi. Ataukah kita nabung uang di bank, ataukah deposito, ataukah kita menyimpan emas. Dan sekarang kita lihat pertumbuhan tabungan. Tabungan di bank sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Ini pun bunganya riba. Itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain yang akan dipotongkan pada tabungan kita. Jadi kebijakan bunga bank, tabungan 0,0 rupiah sampai 1 juta, bunganya 0,0% per tahun. Nah, ini sampai tabungan di atas 1 miliar itu bunganya hanya 2% per tahun. Ini pun belum dikurangi dengan biaya admin dan lain-lain. Artinya menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Nah, seperti kita lihat dalam tabel ini, saat kita menabung dana 10 juta, bunganya 90% karena tadi 1 juta sampai 50 juta itu bunganya 0,9%, jadi bunganya 90.000. Kita juga akan kena pajak 18.000. Bunga setelah pajak 72.000, biaya admin 198.000. Hasil bunga bersih kurang dari 66.000. Jadi total saldo kita kurang dari 10 juta, hanya 9.934.000. Artinya, jika kita menabung dengan metode konvensional, maka kita tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Karena uang tabungan kita berkurang, tidak malah bertambah atau paling enggak tetap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan deposito. Kita lihat pada tahun 2007, misalkan kita memiliki uang 1 miliar, kita depositokan ke bank. Bunga maksimal 10% per tahun, dan bunga berbunga atau rollover. Tahun 2012 kita lihat, kita mendapat uang kita menjadi 1,64 miliar. Di tahun yang sama, kita memiliki uang 1 miliar. Kita belikan emas. Di tahun 2007, kita mendapat 5 kg emas. Nah, pada tahun 2012, 5 tahun kemudian, dengan harga emas 550.000 per gram, kita mendapatkan 2,75 miliar. Dan kita bandingkan, kita memiliki emas dengan kita menabung dengan deposito, kita akan kehilangan uang 1 miliar. Jadi ini lebih menguntungkan kita menyimpan emas. Untuk pertumbuhan deposito bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, sedangkan emas murni pertumbuhannya rata-rata 15-40% per tahun. Ini coba kita lihat grafik normal kenaikan harga emas. Mulai tahun 2014 sampai 2019 ini harganya naik, semakin naik. Nah, ini kalau grafik anomali, ini juga kenaikan harga emas mulai tahun 2019 dari 600.000 tahun 2020 mencapai hampir 1 juta. Nah, ini kita lihat 10 tahun dari 2011 sampai 2020. Kenaikannya dari 350.000 harga emas tahun 2020 melebihi dari 1 juta, jadi 1 juta. Jadi kita tidak akan rugi menyimpan emas. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Sekarang kita akan
mencoba menyimpan emas untuk impian-impian kita. Kita mimpikan berhaji. Nah, ini sekarang kita lihat biaya UNH. Kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun. Ini dari 1.500.000 dan dari 6 juta. Ini sekarang grafik harga biaya UNH. Kalau kita menyimpan emas, tahun 2019 harga emas 768 per 1 gram emas. Nah, ini kita lihat pada tabel ini, pada tabel grafik ini, tahun 2020 harga emas mencapai 1.063.000. Jadi akhirnya ada kenaikan harga emas di sini. Sekarang kita lihat lagi. Biaya UNH. Haji, kalau kita lihat di tabel konversi UNH dengan harga emas. Kita lihat di tahun 2005, dengan besaran UNH 23.500.000, harga emas per gram 135.000 pada saat itu. Kalau kita konversikan, kita memerlukan 174 emas. Nah, ini sekarang tahun 2013 kita lihat dengan besaran UNH 33.800.000 dengan harga emas 500 gram, kita berhaji memerlukan 68 gram emas. Nah, sekarang kita lihat tahun 2020 dengan biaya UNH 35.235.602, harga emas per Agustus 2020 per gramnya 1.036.000. Kita mendapat 34 gram emas. Nah, kalau kita lihat tahun 2005, satu orang kita memerlukan 174 gram emas, di tahun 2020 hanya memerlukan 34 gram, kita bisa menghajikan orang 5 orang. Ini perbandingannya. Jadi semakin sedikit kita memerlukan emas untuk biaya haji karena harga emas kecenderungannya semakin naik. Sekarang kita lihat. Misalkan suami kita mendapat gaji dan bonus dari perusahaan. Kita akan menyimpannya dalam bentuk apa? Coba kita bandingkan. Misalkan di tahun 2017 April, suami kita mendapat gaji dan bonus 15 juta. Kita konversikan ke emas. Pada tahun 2017, harga per gram 591.000. Dengan uang 15 juta, kita mendapat 26,7 gram. Kemudian pada tahun 2020, coba kita lihat, tabungan kita apabila ditaruh di bank akan berkurang menjadi 14,9 juta. Ini karena mendapat potongan, pajak, dan lain-lain. Nah, ini pada tahun 2020, harga emas per gram 1.050.000. Nah, ini kita mendapat 28 juta. Nah, ini coba kita bandingkan. Kalau emas, kita menyimpan emas, kita tahun 2020 kita mendapatkan uang 28 juta. Kalau kita menabung di bank, kita hanya mendapatkan 14,9 juta. Jadi kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian kita. Sekarang kita akan membahas emas bisa menahan diri dari sifat konsumtif. Ini kita lihat kebanyakan orang Indonesia membelanjakan uangnya. Bisa kita lihat. Ini 48,8% tuh untuk makanan. Jadi makanan, minuman bisa dilihat di
di gambar seperti ini. Nah, untuk di pedesaan itu 55,83% itu untuk makanan. Kalau perkotaan 55,43% itu bukan makanan. Jadi di Jakarta itu 63,11% itu bukan makanan. Kalau di Aceh 55,93 itu untuk makanan. Nah, ini semua masuk dalam kategori konsumtif. Nah, kalau kita menyimpan emas, kita akan tidak mudah lagi bertransaksi menggunakan emas. Jadi, emas itu menahan diri dari sifat konsumtif seperti ini. Sekarang tabel perbandingan uang di bank dan emas. Kita perhatikan, menabung di bank dan simpan emas. Kalau menabung di bank, terdampak inflasi dan dana sudah berkembang. Kalau kita menyimpan emas, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Menabung di bank, bunga tabungan rendah, riba, dan kalau simpan emas, anti riba. Menabung di bank dibebankan biaya admin. Kalau simpan emas, tanpa biaya penyimpanan. Menabung di bank dikenakan pajak setiap bulan. Kalau simpan emas, tidak pernah kena pajak setiap bulannya. Menabung di bank, adanya limitasi dan aturan bank. Kalau simpan emas, kita sendiri sebagai pengelolanya. Kalau menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau ada potensi hilang. Kalau menyimpan emas, mudah dicairkan. Sekarang kita melihat bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Pertama, membuat alokasi dana ideal. Kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Dan yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang fokus kepada membangun peradaban. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Demikian sharing saya tentang perbedaan menabung di bank dengan menabung dalam bentuk emas. Semoga bermanfaat. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.